Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bapak. Oke, pada pembelajaran pada kali ini kita dapat bertemu secara daring pada kondisi pandemi COVID-19. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Yogi, silakan memimpin berdoanya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk yang pertama, Bapak akan mengabsen. Yogi Karmayasa, hadir. Hadir, Pak. Pradika Utama, hadir. Ya, Bapak. Gilang Agusta, hadir. Utu hadir, Pak. Oke, berarti untuk sekarang nihil ya. Baik, untuk sekarang Ya, Pak. kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Kita akan bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Yuk, untuk bernyanyi bisa dimulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, tanah berjanji padamu, menjunjung airku Indonesia. Nah, oke. Untuk sekarang kita akan masuk ke materi. Untuk PPT-nya apakah bisa kelihatan? Bisa, Bapak. Oke, untuk pelajaran pada hari ini kita akan belajar pada tema 2, selalu berhemat energi, dan subtema 1, sumber energi. Oke, dalam kehidupan sehari-hari manusia menggunakan berbagai sumber energi. Sebagai contoh, listrik merupakan salah satu sumber energi yang digunakan manusia. Dengan listrik, suasana malam hari bisa terang karena lampu listrik. Dengan listrik, manusia dapat menghidupkan aneka perabotan elektronik dan sebagainya. Selain listrik, masih banyak sumber energi yang dapat dikembangkan dan digunakan oleh manusia. Pada subtema ini, kita akan belajar dan melakukan berbagai kegiatan berkaitan dengan sumber energi yang dapat digunakan oleh manusia. Ini untuk contoh gambarnya. Kemudian, adapun berbagai bentuk energi. Yang pertama adalah listrik untuk penerangan. Manfaat energi listrik yang pertama adalah sebagai penerangan. Peralatan listrik yang digunakan sebagai sumber penerangan pada umumnya adalah lampu. Yang sering digunakan di rumah kalian itu lampu sebagai sumber penerangan. Kemudian listrik menghasilkan energi panas. Energi listrik dapat digunakan untuk menghasilkan energi panas.
Alat-alat yang kalian gunakan di rumah berupa setrika listrik untuk nyetrika baju kalian, penanak nasi atau rice cooker, microwave, dan kompor listrik. Kemudian, listrik menghasilkan energi gerak. Dalam dunia industri, listrik sangat dibutuhkan untuk menggerakkan mesin-mesin. Contohnya adalah mesin penutup botol otomatis, ban berjalan, mesin cetak, dan mesin pengemas. Baik, kita akan mencoba untuk membuktikan adanya perubahan energi listrik menjadi energi bentuk lain. Kalian dapat mempraktekannya di rumah. Untuk bahan-bahannya, kalian bisa menggunakan lampu belajar. Caranya yaitu, pastikan steker lampu belajar sudah terhubung dengan stop kontak. Kemudian, tekanlah saklar lampu belajar. Catatlah apa yang terjadi. Kemudian, tekanlah saklar sekali lagi. Catatlah apa yang terjadi. Ketika lampu sedang menyala, dekatkan tangan kalian. Catatlah apa yang terjadi. Nah, untuk anak-anak semua, jika sudah melakukan, Bapak ada pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, mengapa lampu dapat dinyalakan dan dapat dipadamkan? Untuk anak-anak, apakah ada yang bisa menjawab? Ada stop kontak, Pak. Nah, baik. Untuk Gilang Agusta, jawabannya sudah benar. Karena ada aliran listrik, maka lampu dapat dinyalakan dan dapat dipadamkan. Pada pertanyaan kedua, pada saat lampu menyala, perubahan apakah yang akan terjadi? Ada yang bisa menjawab? Oke, jika tidak, pada saat lampu menyala, maka penerangan ada. Seperti lampu yang ada di rumah kalian itu. Jika tidak ada penerangan, maka di kondisi di sekitar kalian akan gelap. Jika lampu di rumah kalian padam, kemukakan apakah yang akan terjadi? Dari anak-anak, apakah ada yang bisa menjawab? Oke, jika tidak, jawabannya masih keterkaitan dengan nomor 2. Jika lampu di rumah kalian padam, maka kondisi di sekitar kalian gelap. Nah, kemudian kita akan mencoba energi angin dan energi air. Dari anak-anak, apakah ada yang bisa membantu Bapak untuk membacakan? Untuk Gilang Agusta, apakah bisa membantu? Tapi, Pak. Bisa membantu untuk membacakan terkait Oh, bisa, energi bisa, angin Pak. dan energi air. Bisa, Bapak. Sudah sejak lama, angin diketahui menyimpan energi. Pasukan Viking telah memanfaatkan energi angin untuk menjelajahi dunia dengan menggunakan perahu layar yang memanfaatkan energi angin. Christopher Columbus juga berlayar sehingga menemukan benua Amerika menggunakan perahu layar yang memanfaatkan energi angin. Di Belanda, kincir angin digerakkan dengan pompa irigasi dan pembangkit tenaga listrik. Nah, karena banyak manfaat energi angin, Belanda mendapat julukan negara kincir angin. Sekian, Bapak. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Bacanya sudah lancar. Nah, ini untuk gambar kincir angin dan kincir air. Kemudian kita akan mencoba membuat kincir air. Kalian dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Dapat kalian gunakan bahan-bahan bambu sepanjang 30
sampai 40 cm dan berdiameter 0,5 sampai 1 cm sebanyak 1 buah. Untuk selanjutnya yang kedua, botol bekas air mineral 1,5 liter 1 buah. Kemudian yang ketiga, botol bekas air mineral 600 ml 2 buah. Yang keempat, potong botol berbentuk segi empat sebanyak 8 buah. Yang kelima, karet sandal bekas. Yang keenam, gunting pisau dan pelubang. Cara pengerjaannya yaitu, 1. Potonglah botol bekas air mineral 1,5 liter menjadi 3 bagian. Kemudian yang kedua, buatlah lubang sebanyak 8 buah dengan jarak yang sama pada bagian tengah potong botol bekas air mineral. Kemudian yang ketiga, masukkan bambu ke dalam potongan botol, menusuk karet sandal bekas dan beri potongan botol berbentuk segi empat ke dalam setiap lubang. Kalian dapat mencobanya di rumah. Kemudian cara membuat kincir angin. Kita dapat menggunakan kertas. Kalian bisa lihat di slide cara pembuatannya. Kalian tinggal memotong-motong kertas dan merakitnya dan membutuhkan 1 buah bambu sebagai penyangganya. Itu merupakan tahap-tahap pembuatan kincir air dan kincir angin. Oke, kita akan mencoba kembali. Dari anak-anak sekalian, apakah tahu gambar di samping orang yang lagi melakukan kegiatan apa? Menjemur pakaian, Pak. Oke. Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan matahari sebagai sumber energi. Matahari menghasilkan panas dan cahaya. Panas dan cahaya matahari tentu dapat kalian rasakan setiap hari. Apakah kegunaan panas dan cahaya matahari? Seperti gambar di samping dan jawaban Yogi Karmayasa, kita dapat menggunakan energi matahari sebagai untuk menjemur pakaian. Dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian, di manakah tempat menjemur yang baik? Di tempat yang langsung terkena panas matahari atau di tempat yang teduh. Kemudian, Bapak akan memberikan tugas. Kalian dapat mendiskusikannya. Untuk tugas ini, amatilah keadaan di sekitar kalian. Aktivitas apakah yang memanfaatkan panas dan cahaya matahari. Diskusikan dengan teman kalian. Untuk tugas tersebut, kalian dapat kumpul minggu depan di grup. Ya, Bapak. Oke, untuk sekarang kita akan membaca terkait petualangan si biji jagung. Dari anak-anak, apakah ada yang bisa membantu Bapak untuk membacakan teks tersebut? Saya Bapak. Oke, Pradika, silakan. Petualangan si biji jagung. Aku si biji jagung. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kalian bisa memasak dan memakan aku supaya kalian memiliki energi.
Energi itu akan membantu kalian tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Sudah, Bapak. Oke, terima kasih Pradika. Nah, dari teks tersebut, apakah dari kalian ada yang bisa menyimpulkannya? Oke, jika tidak, teks tersebut menceritakan petualangan si biji jagung. Petualangan si biji jagung itu membutuhkan energi matahari sebagai alat untuk berfotosintesis. Kemudian, buah yang dihasilkan dari biji jagung tersebut menghasilkan buah yang dapat kalian konsumsi untuk kebutuhan kalian yang mengandung karbohidrat sebagai energi tubuh kalian. Oke, untuk selanjutnya, energi listrik. Dari kalian, apakah ada yang bisa menyebutkan energi apa yang digunakan dan berubah menjadi energi apa? Saya Pak, Oke, Yogi Karmayasa, silakan. energi untuk kipas angin Pak, energi listrik berubah menjadi energi gerak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Setrika Bapak. Energi listrik menjadi energi panas. Oke, untuk selanjutnya ada lagi? Oke, jika tidak, Bapak akan meluruskan. Untuk gambar pertama yaitu AC. AC itu dari energi listrik berubah menjadi energi gerak atau energi dingin. Kemudian untuk setrika. Setrika dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Kemudian untuk kipas. Kipas dari energi listrik berubah menjadi energi gerak. Untuk lampu. Lampu dari energi listrik menjadi energi panas. Kemudian untuk TV. TV itu dari energi listrik berubah menjadi energi bunyi dan energi panas. Oke, di sini ada pertanyaan. Untuk pertanyaan nomor 1, kalian sudah mengetahuinya dari gambar di atas. Kemudian soal nomor 2, jelaskan hubungan alat-alat tersebut dengan energi listrik. Untuk anak-anak, apakah ada yang bisa menjawab? Tanpa adanya listrik, alat-alat tersebut tidak bisa hidup, Bapak, atau tidak berfungsi. Oke, benar sekali Gilang Agusta. Untuk pertanyaan nomor 2, sudah jelas, tanpa adanya listrik, alat tersebut tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Untuk pertanyaan nomor 3, apa yang terjadi dengan alat tersebut jika tidak ada listrik? Tidak berfungsi, Bapak. Oke, terima kasih. Untuk soal nomor 4, ceritakan secara singkat tentang cara menghemat penggunaan alat-alat tersebut. Untuk Saat anak-anak, tidur, apakah ada yang bisa menjawab? matikan lampunya, Bapak. Untuk Gilang, bisa diulang? Pada saat mau tidur, bisa matikan lampunya. Oke, Terus terima TV-nya kasih. dimatikan. Kipasnya dimatikan kalau sudah tidak digunakan lagi, Bapak. Oke, Terima kasih. tepat sekali. Jika alat-alat di rumah kalian, jika sudah tidak digunakan, kita dapat mematikannya untuk dapat menghemat energi listrik. Nah, dari gambar tersebut, kita kembali ke nomor 5. Apakah ada yang bisa menyebutkan selain yang tertera pada gambar?
yang menggunakan energi listrik? Blender, Bapak. Oke. Ada lagi? Magicom, Bapak. Oke. Printer, Bapak. Mau Oke. charger HP juga, Bapak. Oke, tepat sekali. Alat-alat yang menggunakan energi listrik di sekitar kalian itu banyak sekali, seperti printer, HP, rice cooker, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang menggunakan energi listrik. Maka dari itu kita harus bisa menggunakan energi listrik dengan sebaik-baiknya. Jika sudah tidak digunakan, kita dapat mematikannya. Oke, untuk materi selanjutnya, yaitu kita akan mengamati. Dengan adanya energi listrik, benda-benda tersebut dapat bekerja dan dapat digunakan berbagai keperluan manusia. Namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu menghemat energi listrik. Berdiskusi dengan kelompok untuk membahas hal berikut. Perhatikan gambar berikut. Nah, oke, untuk anak-anak semua, apakah ada yang bisa menjawab apa akibat jika kita tidak menghemat energi listrik? Membayar tanggungan lumayan mahal, Bapak. Oke, tepat. Apa akibat jika kita tidak bisa menghemat energi listrik? Tentu jelasnya. Sewaktu-waktu energi dapat habis, Bapak. Jika tidak menghemat, maka energi tersebut akan cepat habis, Bapak. Terima kasih. Oke, tepat sekali. Dari jawaban anak-anak sudah tepat. Kemudian, soal nomor 2, apa pengaruh terhadap orang lain jika kita tidak menghemat energi listrik? Ada yang bisa menjawab? Oke, jika tidak, pengaruh terhadap orang lain jika kita tidak menghemat energi listrik, yaitu energi listrik sewaktu-waktu akan habis, seperti jawaban Gilang tadi. Jika energi listrik sudah habis, sumber daya kita akan habis. Untuk yang ketiga, berikan contoh hak-hak kita terhadap energi listrik. Ada yang bisa menjawab? Oke, untuk soal nomor 3, berikan contoh hak-hak kita terhadap energi listrik. Seperti materi yang telah dipaparkan tadi. Hak kita terhadap energi listrik yaitu kita dapat menggunakan energi listrik dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian bagaimana sikap kalian terhadap penghematan energi berikut? Contoh sikap yang mencerminkan hemat energi. Apakah dari anak-anak bisa menjelaskan sikap kalian terhadap menghemat energi? Berikan contohnya. Ada yang bisa menjawab? Oke, jika tidak, Bapak akan paparkan langsung. Yang pertama, menggunakan peralatan listrik hemat energi. Yang kedua, mematikan lampu di siang hari. Yang ketiga, menggunakan listrik seperlunya. Yang keempat, yaitu efisien dalam menggunakan tenaga listrik. Yang kelima, menggunakan kendaraan hemat bahan bakar. Dan yang terakhir, mematikan keran air setelah digunakan. Oke, materi selanjutnya yaitu kita akan berdiskusi sebagai alat evaluasi kita. Nah, alat evaluasi bahwa kalian untuk pembelajaran pada hari ini kalian sudah dapat memahaminya secara baik. Kekayaan alam berupa energi adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
yang harus disyukuri, namun kekayaan alam itu makin terbatas. Bagaimana cara memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan baik? Apa yang kalian lakukan jika ada peristiwa berikut? Diskusikan bersama teman sekelompok kalian. Gambar berikut, pilih gambar yang menunjukkan sikap alasan hemat energi. Berikan tanda centang. Oke, dari gambar tersebut, yang mana menurut kalian yang mencerminkan hemat energi? Yang naik sepeda, Bapak. Oke, jawaban Gilang Agusta sudah benar. Untuk yang menghemat energi kita dapat lihat pada anak yang pergi ke sekolah. Dia menggunakan sepeda. Untuk gambar di sebelahnya yaitu menggunakan motor. Motor selain tidak bisa menghemat energi listrik, dia mengeluarkan polusi udara. Nah, untuk materi pada hari ini sudah cukup. Karena kita tadi memulai dengan doa, alangkah baiknya kita akan menutup dengan doa. Untuk doa, Bapak akan pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kalian sudah dapat mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik. Semoga pada pertemuan berikutnya kalian bisa mengikuti pelajaran dengan kondisi sehat walafiat. Dan Bapak tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi.